Wah, selamat tahun baru, Happy New Year. Wah, nggak terasa ya, kita udah masuk tahun yang baru, luar biasa banget ya. Nah, kakak mau ingetin lagi, sekalipun kamu belum pergi ke gereja beribadah, tapi ya, ingat baik-baik, kita tetap memakai rumah kita sebagai tempat ibadah kita. Oleh sebab itu, kakak ingetin lagi, firman Tuhan kan ngomong begini loh, janganlah seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Biarlah kamu jadi teladan. Di dalam apa? Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kamu, di dalam kasih kamu, dan dalam kesetiaan kamu, dan kesucian kepada Tuhan Yesus. Berarti begini dek, tetap dong ya kan, di tahun 2021 ibadahnya tetap harus gimana? Jadi teladan. Jadi teladannya bagaimana? Kalau lagi ibadah, sungguh-sungguh. Gak usah nahan napas, tapi sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau sungguh-sungguh, jangan sambil makan deh. Itu gak sungguh-sungguh. Minum-minum gak sungguh-sungguh. Sambil tidur-tiduran gak sungguh-sungguh. Sambil nyantai main game, buka-buka gadget, itu gak sungguh-sungguh. Kamu harus jadi teladan. Sebab apa? Ini tahun integritas 2021. Artinya apa tuh kak? Artinya, ingat kan? Nanti kakak ingetin lagi nih. Apa yang timbul di hati? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu ucapkan? Harus sama sesuai dengan firman. Jadi, itulah tahun integritasmu. Tahun ini ibadah. Waktu kamu mendengarkan seluruh ibadah yang ditayangkan, sungguh-sungguh jadi teladan. Oke? Nah, akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar? Arlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita, kaki kita, tangan kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah
semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak di depan ya. Adik-adik masih semangat kan? Tentunya pasti ya. Ayo kita sama-sama beri yang lebih terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Kita muji dan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo kita beri yang terbaik. Dan jangan lupa untuk ikutin gerakan kita ya. Ayo kita angkat tangannya masing-masing. From a devil to a God.
Adik-adik, sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia lebih lagi adik-adik. Kita kasih sikap kita yang terbaik yuk. Kita boleh duduk, kita boleh tutup mata kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih yang terbaik bukan karena dilihat papa, mama, koko, cici, tapi karena kita memang mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena kuasanya dan cintanya gak terbatas buat kita. Yesus.
yang baik. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Eca yang akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pesan-pesan yang disampaikan dapat kami ingat dan menjadi rema di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan Shalom adik-adik, siapa nih yang semangat? Wow, tidak terasa ya, kita udah masuk tahun 2021. Kita masuk bulan Januari di tahun yang baru. Kak Monik ingin mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik dan keluarga semua. Dan kakak percaya bahwa anugerahnya, bahwa kemurahannya, bahwa kebaikannya akan berlimpah-limpah bersama-sama dengan kita dan keluarga kita di tahun 2021. Kita sama-sama ingat ya, tahun 2020 kita belajar apa? Tahun dimensi yang baru, berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Adik masih ingat nggak? Tapi kita masuk tahun yang baru. Tahun ini, tahun 2021, tahun integritas. Bisa nggak? Sama-sama ya. Nggak usah cepet-cepet. Kita sama-sama belajar. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Apa yang ada dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang mau di tahun ini kita sama-sama belajar untuk jadi orang-orang yang punya integritas, tentunya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu mau, kita sama-sama yuk, kita berdoa minta tuntunannya supaya firman hari ini kita sama-sama belajar. Angkat tangannya. Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sampai di tahun yang baru kami melihat tangan-Mu bekerja di dalam kami. Kami melihat pertolongan-Mu dinyatakan. Kami melihat Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang baik. Walaupun kami tahu Tuhan, banyak yang terjadi di tahun 2020. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami sayang. Mungkin kami kehilangan harapan. Tapi kami tahu, waktu kami berada di batu karang yang teguh, itulah harapan kami yang sesungguhnya. Bapa, di awal tahun ini Tuhan, kami ingin sama-sama belajar, baik yang didengar ataupun yang mendengar. Kami ingin Roh-Mu, hikmat-Mu, supaya kami bersama-sama belajar menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam Engkau. Apa yang kami ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, semua sesuai dengan firman-Mu. Bapa, ajar kami Bapa, biarkan hikmat itu turun atas hamba-Mu dan adik-adikku, supaya kami bukan sekedar mendengar, tapi kami mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Yes. Sekarang duduk yang manis. Siap dengar firman? Iya, kawan nih lihat semuanya udah duduk manis. Turunin kakinya, duduknya yang bagus. Iya. Makanya nanti dulu ya. Oke. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa jadi teladan
dalam perkataan kita. Pasti semua tahu dong, hari itu Daud jadi raja. Daud jadi raja. Bertahun-tahun dikejar sama Saul, diperangi sama Saul, diinginkan untuk meninggal, dibunuh oleh Saul. Tapi hari itu berbeda. Saul dan Jonathan sudah nggak ada. Daud sudah jadi raja Israel. Wow, hidup udah enak jadi raja. Tapi waktu dia bertahta jadi raja, Daud berkata begini, masihkah ada orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasih kepada mereka oleh karena Jonathan. Siapa Jonathan? Pasti denger dong cerita beberapa bulan sebelumnya. Daud dan Jonathan bersahabat. Daud dan Jonathan punya perjanjian. Daud mengasihi Jonathan. Jonathan mengasihi Daud. Dan Daud berjanji bahwa keturunan Jonathan, keturunan Saul akan Daud pelihara. Wow, itu berbeda banget pada masa itu. Pada masa itu, jika ada seorang raja baru, maka kebanyakan raja itu akan membunuh seluruh raja sebelumnya, keturunan raja sebelumnya. Kenapa? Karena jangan sampai mereka memberontak, akhirnya digulingkan tahtanya. Nah, tapi Daud beda. Daud memegang perjanjiannya dengan Jonathan. Dia ingat, dia panggil hambanya, cari ke seluruh negeri, adakah keturunan Saul? Kakak pikir ya hari itu, raja model apa itu? Biasanya orang seluruh negeri suruh cari keturunan raja sebelumnya untuk dihabisin. Tapi Daud bilang begini, aku hendak menunjukkan kasihku. Wow. Suatu hari seorang hamba Saul, dahulu dia hamba Saul, dia datang. Namanya Ziba. Daud bertanya, adakah orang yang tinggal dari keturunan Saul yang kepadanya aku hendak menunjukkan kasih dari Allah? Lalu Ziba berkata, ada seorang anak Jonathan yang susah nih ngomongnya. Ada seorang anak Jonathan yang cacat kakinya, timpang. Namanya Mephibosheth, yang tinggal di Lodabar, di rumah Makir. Hah? Ada satu, kata Ziba, namanya Mephibosheth. Tahu arti Mephibosheth? Tahu arti nama Mephibosheth? Yang membuat malu. Dan dia tinggal di Lodabar. Arti Lodabar, tanpa harapan. Waktu Daud dengar itu, Daud nggak begini, oh anak yang buat malu, oh udah tinggal di tempat yang namanya tanpa harapan, gak usah dipanggil. Beda, Daud bilang gini, panggil Mephibosheth, cepat kesini menghadap aku. Cepat-cepat Ziba kembali ke hadapan Mephibosheth dan mengutarakan maksud Daud. Mephibosheth, segeralah pergi ke istana. Daud hendak berjumpa sama kamu. Kakak yakin ya hari itu Mephibosheth takut, gak senang, takut. Kenapa? Dia udah bayangin nih, aduh, raja yang panggil, aku ini keturunan Saul. Jangan-jangan dia mau penggal aku. Jangan-jangan. Maka waktu Mephibosheth datang, langsung tersungkurlah dia. Mephibosheth berkata, ini
hamba-Mu Tuhan. Daud bilang begini, jangan takut, sebab aku hendak menunjukkan kasih-Ku kepadamu. Oleh karena Jonathan, aku mengingat perjanjianku dengan ayahmu. Aku mengasihi kamu. Walaupun kamu cacat, walaupun kamu hari ini disebut anak yang membuat malu, walaupun mungkin hari ini kamu tanpa harapan, tapi Daud berkata, jangan takut, sebab aku hendak menunjukkan kasih kepadamu. Lalu dahsyatnya, akan kukembalikan semua ladang-ladang Saul. Wow, warisan dikembalikan. Tapi kan cacat ya, siapa yang ngerjain ladang? Hebatnya, Daud bilang begini, hai Siba, hamba Saul kan kamu? Kamu jadi hambanya Mephibosheth dan mengurus kehidupan Mephibosheth. Wow, warisan dikembalikan. Kedua, diberikan seorang penolong, diberikan bantuan hamba Siba dan seluruh keluarganya. Tapi yang lebih dahsyat, Mephibosheth diperbolehkan untuk makan sehidangan sama Daud. Maka firman Tuhan berkata, demikianlah Mephibosheth diam di Yerusalem. Wow, dari tanpa harapan dia dikembalikan ke Yerusalem. Dan ia tetap makan sehidangan dengan Daud. Dahsyat ya. Daud berjanji. Bisa sih dia pura-pura lupa. Bisa sih dia bilang gini, ya udahlah, Jonathan udah mati kan? Jonathan udah nggak ada. Perjanjianku dengan Jonathan, bukan dengan Mephibosheth. Kamu mau tahu anugerah? Seperti itulah anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus kita. Wow. Perjanjian. Allah kita berjanji untuk menyelamatkan kita. Allah kita berjanji bukan sekedar menyelamatkan, tetapi juga menyertai kita. Dia Allah yang memegang perjanjian-perjanjiannya. Firman-Nya berkata, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang memberikan anugerah. Kita punya Allah yang menepati janjinya. Pertanyaannya, apakah kamu dan saya adalah orang-orang yang bisa dipegang perkataannya? Kalau kita menyembah Allah yang dapat menepati janjinya, maka kita adalah orang-orang yang harusnya dapat menepati janji kita. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Apa yang kamu ucapkan itu berasal dari hatimu. Kalau hatimu penuh dengan Tuhan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih setianya, maka kakak sangat percaya perkataanmu juga. Tapi kalau hati kamu penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, maka perkataan kamu gak jauh beda. Tetapi aku berkata padamu, ingat ya dek, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan oleh manusia, setiap orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihakimi. Kelihatannya susah ya menjaga kata-kata kita. Mau tahu tipsnya? Firman Tuhan berkata begini, Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata,
melainkan roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu, melalui kamu. Kita punya Roh Kudus yang mengajar kita dalam perkataan kita. Kita bisa jadi teladan bagi setiap orang percaya dalam perkataan kita. Kalau satu deh, Roh Kudus, Roh Bapa itu yang diberikan buat kita. Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia yang berkata-kata. Pertanyaannya, maukah kau izinkan Roh itu tinggal di dalam kamu? Roh itu menguasai kamu. Roh Kudus yang menuntun kamu. Roh Kudus yang mengambil alih perkataan kamu. Kalau kamu mau, yuk tutup matanya, angkat tangannya. Bapa kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan tidak bisa jika Roh-Mu tidak berada di dalam kami. Kami adalah orang-orang Tuhan yang berbuat kesalahan dalam mulut kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak baik melalui mulut kami. Bapa, hari ini kami datang Tuhan, kami minta ampun untuk setiap perkataan sia-sia yang kami keluarkan, untuk setiap janji-janji konyol yang ternyata kami tidak bisa tepati, setiap umpatan-umpatan yang kami tahu harusnya tidak kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Kami akui Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, di tahun 2021, ajar kami Tuhan punya integritas dalam berkata-kata. Biar Roh Kudus ambil alih setiap perkataan kami. Kami mengizinkan Roh-Mu tinggal dan berkata-kata melalui kami. Penuhi adik-adikku Tuhan, ajar mereka hikmat, ajar mereka perkataan-perkataan-Mu, sehingga Tuhan apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan akan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak selesai. Terima anugerah, terima hikmat, terima damai sejahtera, dan terima keperkasaan Tuhan yang ada di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.